Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam pelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar menyusun persamaan kuadrat. Ya, sebelum kita belajar lebih jauh, pertama kita belajar dulu hubungan jenis akar persamaan kuadrat dengan nilai diskriminan. Persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 mempunyai diskriminan D sama dengan B kuadrat min 4AC. Jika D lebih dari 0, maka persamaan kuadrat mempunyai dua akar yang berlainan. Jika D sama dengan 0, maka persamaan kuadrat memiliki dua akar yang sama atau kembar. Jika D kurang dari 0, maka persamaan kuadrat tidak mempunyai akar real. Contoh, tanpa harus menyelesaikan persamaannya terlebih dahulu, tentukan jenis akar persamaan kuadrat berikut. Yang pertama, 2x kuadrat dikurang 7x tambah 6 sama dengan 0. Yang kedua, 4x kuadrat min 2x tambah 1/4 sama dengan 0. Dan yang ketiga, x kuadrat min 16x tambah 12 sama dengan 0. Pada 2x kuadrat min 7x tambah 6 sama dengan 0, kita mempunyai A sama dengan 2, B sama dengan min 7, dan C sama dengan 6. Berarti D-nya sama dengan B kuadrat min 4AC, D sama dengan min 7 pangkat 2 dikurang 4 kali 2 kali 6. Sama dengan min 7 pangkat 2, 49. 4 kali 2 kali 6, 48. 49 dikurang 48 sama dengan 1. Nah, 1 itu lebih dari 0. Karena lebih dari 0, maka dia mempunyai dua akar yang berlainan. Untuk soal nomor 2, 4x kuadrat dikurang 2x tambah 1/4 sama dengan 0. Di sini kita peroleh A-nya sama dengan 4, B-nya sama dengan min 2, dan C-nya sama dengan 1/4. Maka diskriminannya atau D-nya sama dengan B kuadrat min 4AC, D sama dengan, jadi B-nya diganti dengan min 2 pangkat 2, dikurang 4, A-nya diganti dengan 4, dan C-nya diganti dengan 1/4. Min 2 pangkat 2 adalah 4, 4 kali 4 kali 1/4 adalah 4. Jadi 4 dikurang 4 sama dengan 0. D-nya sama dengan 0, maka dia mempunyai dua akar yang sama. Kemudian yang ketiga, x kuadrat dikurang 6x tambah 12 sama dengan 0. Berarti di sini A-nya adalah sama dengan 1, B-nya adalah min 16, dan C-nya adalah 12. Jadi D-nya sama dengan B kuadrat dikurang 4AC sama dengan B-nya diganti dengan min 16, jadi min 16 kuadrat dikurang 4 kali A-nya ganti 1, C-nya ganti 12. Jadi min 4 kali 1 kali 12. Min 16 pangkat 2 adalah 256, jadi 256 dikurang 4 kali 1 kali 12 adalah 48. 256 dikurang 48 sama dengan 208. 208 lebih dari 0, maka persamaan ini mempunyai dua akar yang berlainan. Baik, kita lanjutkan pembahasan pada rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 mempunyai rumus hasil jumlah akar-akar persamaan kuadrat, yaitu X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Jadi misalkan seperti ini ya,
AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, dia mempunyai akar-akar X1 dan X2. Maka X1 tambah X2 adalah sama dengan min B per A. Negatif dari B dibagi A. Kemudian hasil kali akar-akar persamaan kuadratnya, yaitu X1 kali X2, sama dengan C per A. Contoh soal yang pertama, akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 3X dikurang 1 sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Tanpa harus menyelesaikan persamaan kuadrat terlebih dahulu, hitunglah X1 tambah X2, X1 kali X2, X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2, dan 1 per X1 tambah 1 per X2. Kita akan bahas satu per satu. X kuadrat dikurang 3X dikurang 1 sama dengan 0, berarti A-nya adalah 1, B-nya min 3, dan C-nya adalah min 1. Berarti X1 tambah X2 sama dengan min B per A sama dengan min, B-nya kita ganti dengan min 3, C-nya kita ganti, A-nya kita ganti dengan 1. Jadi min atau negatif dari min 3 dibagi 1. Min ketemu min ya, min dikali min 3, jadi positif, jadi 3 per 1 sama dengan 3. Kemudian X1 kali X2 sama dengan C per A. C-nya kita ganti dengan min 1, A-nya kita ganti dengan 1. Jadi min 1 per 1 sama dengan min 1. Maka dari sini kita udah memperoleh X1 tambah X2-nya sama dengan 3, X1 kali X2-nya sama dengan min 1. Nah, untuk mencari X1 pangkat 2 tambah X2 pangkat 2, kita tidak bisa langsung mengerjakannya. Karena kita tidak memiliki rumus X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2. Maka ini harus kita ubah dulu bentuknya. Nah, bentuk ini bisa kita ubah menjadi X1 tambah X2 dipangkatkan 2. Nah, X1 tambah X2 pangkat 2 itu sama dengan X1 pangkat 2 ditambah 2X1 X2 ditambah X2 pangkat 2. Nah, berarti kan tidak sama dengan yang semula. Yang semulanya adalah X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2. Hasil dari perkalian ini ada 2X1 kali X2. Maka agar sama dengan yang semula, ini haruslah kita kurangi 2X1 X2. Maka X1 tambah X2-nya kita ganti dengan 3, jadi 3 pangkat 2. X1 kali X2-nya kita ganti dengan min 1, jadi min 2 dikali min 1. 3 pangkat 2, 9, min 2 kali min 1 adalah plus 2. Jadi 9 tambah 2 sama dengan 11. Kemudian yang keempat, 1 per X1 ditambah 1 per X2. Nah, X1 dengan X2-nya kita samakan penyebutnya menjadi X1 kali X2. X1 kali X2 dibagi X1 hasilnya adalah X2. X1 dikali X2 dibagi X2 hasilnya adalah X1. Maka 1 per X1 tambah 1 per X2 hasilnya adalah X1 tambah X2 per X1 kali X2. X1 tambah X2-nya kita sudah peroleh yaitu 3. X1 kali X2-nya adalah min 1. Jadi kita dapat 3 dibagi min 1 sama dengan min 3. Kepada contoh soal kedua, salah satu akar persamaan X kuadrat tambah 6X tambah P sama dengan 0 adalah 2 kali akar yang lain. Hitung nilai P. Untuk menyelesaikannya, sama seperti yang semula, yang di awal, kita harus mencari nilai A, B, dan C. Dari sini kita peroleh A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 6, dan C-nya sama dengan P. Jika akar-akar persamaan itu adalah alfa dan beta, maka alfa sama dengan 2 beta. Dari mana ini bisa kita tulis? Karena di sini ada keterangan 2 kali akar yang lain. Jadi misalkan akar-akarnya adalah alfa dan beta, karena ada keterangan 2 kali akar yang lain,
Maka di sini kita bisa tuliskan alfa sama dengan 2 kali beta. Nah, rumus jumlah akar adalah X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Berarti alfa tambah beta sama dengan min B per A. Min B-nya adalah 6, A-nya adalah 1. Jadi 6 per 1 adalah min 6. Alfanya adalah 2 beta. Jadi kita ganti dengan 2 beta. 2 beta ditambah beta sama dengan min 6. 3 beta sama dengan min 6, berarti beta sama dengan min 6 dibagi 3, yaitu min 2. Kalau betanya sudah kita peroleh sama dengan min 2, maka alfanya tadi sama dengan 2 beta. Berarti 2 kali betanya kan min 2. Jadi 2 kali min 2 sama dengan min 4. Nah, berapa rumus hasil kali akar-akar adalah X1 kali X2 sama dengan C per A. X1, X2-nya alfa dan beta, berarti alfa kali beta sama dengan C-nya adalah P, A-nya adalah 1. Berarti P per 1. Alfanya adalah min 4, ya tadi kita sudah peroleh di sini alfanya adalah min 4, betanya adalah min 2. Jadi min 4 kali min 2 sama dengan P bagi 1 adalah P. Jadi di sini kita peroleh min 4 kali min 2 adalah 8. Jadi P sama dengan 8. Sekarang kita beralih bagaimana menyusun persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya. Cara yang pertama adalah kita bisa mencarinya dengan memakai faktor. Contoh, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 dan 5. Di sini sudah diketahui akar-akarnya 2 dan 5. Berarti 2 adalah X1, 5 adalah X2. Nah, rumus yang digunakan kalau sudah diketahui akar-akarnya adalah X dikurang X1 dikali X dikurang X2 sama dengan 0. Jadi X1-nya kita ganti dengan 2, X2-nya kita ganti dengan 5. Maka kita peroleh X dikurang 2 dikali X dikurang 5 sama dengan 0. Kemudian kita kalikan, X kali X adalah X kuadrat, X kali min 5 adalah min 5X, min 2 kali X adalah min 2X, min 2 kali min 5 adalah plus 10, sama dengan 0. Jadi kita peroleh X kuadrat dikurang 7X tambah 10 sama dengan 0. Ya, min 7-nya itu adalah dari min 5 dikurang 2. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua adalah memakai rumus jumlah dan hasil kali. Sama masih yang seperti tadi, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 dan 5. Di sini akar-akarnya 2 dan 5, berarti kita cari X1 tambah X2 dan X1 kali X2. Jadi kalau akar-akarnya sudah diketahui dengan menggunakan rumus jumlah dan hasil kali, kita bisa menggunakan bentuk ini. Jadi X kuadrat dikurang hasil jumlah X ditambah hasil kali sama dengan 0. Nah, hasil jumlahnya berapa? X1-nya 2 dan X2-nya 5. Berarti X1 tambah X2, 2 tambah 5 sama dengan 7. X1 kali X2 sama dengan 2 kali 5 sama dengan 10. Maka bentuk persamaannya adalah menjadi X kuadrat dikurang hasil jumlah. Jadi 2 tambah 5, 10X. X1 tambah X2-nya adalah 7. Kemudian X1 kali X2-nya adalah 10. Jadi X kuadrat dikurang 7X ditambah 10 sama dengan 0. Kita lanjutkan yaitu menyusun persamaan kuadrat jika akar-akarnya diketahui mempunyai hubungan dengan akar-akar persamaan kuadrat lain. Di sini contohnya diketahui alfa dan beta adalah akar-akar persamaan 2x kuadrat dikurang 6x dikurang 5 sama dengan 0. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 1 per alfa dan 1 per beta. Jadi di sini ada persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurang 6x dikurang 5 sama dengan 0. Persamaan ini mempunyai akar-akar alfa dan beta. Nah, diminta menentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 1 per alfa dan 1 per beta. Nah, berarti kan masih ada hubungan yang ini alfa dan beta, yang ini 1 per alfa dan 1 per beta.
Kita cari dulu jumlah hasil jumlah dan hasil kali dari 2x kuadrat dikurang 6x dikurang 5. Dari sini kita peroleh A-nya adalah 2, B-nya adalah min 6, C-nya adalah min 5. Berarti alfa tambah beta sama dengan min B per A. Sama dengan min, B-nya adalah min 6 per A-nya adalah 2. Jadi min 6 per 2. Jadi sama dengan 3. Alfa kali beta sama dengan C per A, dengan C-nya adalah min 5 dan A-nya adalah 2. Jadi min 5 per 2. Nah, sekarang kita cari 1 per alfa dan 1 per beta ini berapa hasil jumlah dan hasil kalinya. 1 per alfa tambah 1 per beta sama dengan alfa tambah beta per alfa kali beta. Ini disamakan penyebutnya dulu ya. Jadi kan ini penyebutnya alfa dan beta. Berarti alfa dan betanya kita kalikan. Alfa kali beta dibagi alfa sama dengan beta. Beta dikali 1 sama dengan beta. Alfa kali beta dibagi beta adalah alfa. Alfa dikali 1 adalah alfa. Jadi alfa tambah beta per alfa kali beta. Alfa tambah betanya adalah 3. Kita peroleh dari sini. Alfa kali betanya adalah min 5 per 2. Kita peroleh dari sini. Jadi sama dengan 3 dibagi min 5 per 2 sama dengan 3 dikali. Nah ini dibalik jadi min 2 per 5. Hasilnya sama dengan min 6 per 5. Kemudian 1 per alfa dikali 1 per beta sama dengan 1 per alfa kali beta. Sama dengan 1 per alfa kali betanya adalah min 5 per 2. Jadi 1 per min 5 per 2. Sama dengan 1 dikali, nah ini dibalik jadi min 2 per 5. Jadi 1 dikali min 2 per 5 sama dengan min 2 per 5. Nah dari sini kita sudah punya hasil jumlah dan hasil kali. Maka kita gunakan x kuadrat min hasil jumlah ditambah hasil kali. Jadi x kuadrat min hasil jumlahnya adalah min 6 per 5. Ya, min 6 per 5 x ditambah hasil kaliannya adalah min 2 per 5. Min kali min plus, jadi di sini x kuadrat plus 6 per 5x plus kali min adalah min. Jadi min 2 per 5 sama dengan 0. Karena ininya per 5, maka kita kali 5. X kuadrat dikali 5, 5x kuadrat. 6 per 5 dikali 5 jadi 6. Min 2 per 5 dikali 5 jadi min 2. Maka kita peroleh 5x kuadrat tambah 6x dikurang 2 sama dengan 0. Nah, demikian penjelasan dari materi menyusun persamaan kuadrat. Berikut adalah latihan yang bisa kamu kerjakan. Semoga apa yang dijelaskan dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.